Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, salam dalam kerahiman Tuhan. Yakinlah bahwa Yesus sangat mencintai saya, Anda dan kita semua. Saya mengucapkan selamat Paskah bagi kita. Dalam video kali ini saya mau berbagi kepada kita suatu pengalaman yang menurut saya luar biasa. Pengalaman betapa nikmatnya menjadi seorang frater. Kisah ini akan memberitahukan pula kepada kita mengapa saya cenderung telat memposting video di channel kita ini dalam 2 minggu terakhir ini. Pengalaman ini terkait dengan kerasulan kami para frater untuk membantu pelayanan perayaan Paskah tahun ini. Paskah tahun ini menjadi istimewa bagi kami para frater di Biara Kapusin Pematang Siantar. Karena inilah kali pertama kami kembali melayani umat secara langsung. 2 tahun terakhir ini setidaknya lantaran COVID, kami tidak bisa melakukan pelayanan secara langsung kepada umat. Padahal biasanya kalau perayaan Natal dan Paskah, kami para frater akan terjun ke tengah-tengah umat. Kegiatan kampus, perkuliahan memang diliburkan pada perayaan Natal dan Paskah, dan kami punya kesempatan untuk terjun ke tengah umat. Dan syukurlah tahun ini kerasulan sudah kembali diizinkan, tentu dengan menjaga protokol kesehatan. Dan saya memilih untuk kerasulan Paskah di paroki Tanjung Balai, Santo Mikael pelindungnya. Kerasulan ini di paroki ini yang adalah paroki pedalaman di Kuskupan Agung Medan. Ada cerita menarik mengapa saya memilih paroki ini. Kisah itu akan saya bagikan di video selanjutnya. Dan begitulah saya bersama 2 frater Kapusin lainnya memilih dan tiba di paroki Tanjung Balai. Ternyata pelayanan di paroki Tanjung Balai ini memang sangat berat, butuh tenaga ekstra. Masuk akal karena wilayah paroki ini sendiri mencakup 1 kota madya dan 3 kabupaten. Coba bayangkan betapa luasnya wilayah paroki ini. Belum lagi medannya yang cukup berat karena daerah ini boleh dikatakan terlambat dalam pembangunan. Paroki ini dilayani oleh para pastor misionaris Claretian atau CMF. Ada 4 para pastor kita di paroki ini dan 1 orang frater menjalani tahun orientasi pastoral. Pada Paskah ini kami juga bersama para frater studi CMF yang berlibur juga bersama kami di tempat ini. Kami dibagi menjadi 3 grup pelayanan. Saya bersama 1 pastor dan 2 frater CMF melayani daerah lautan, yaitu daerah Tangkahan Horas. Perjalanan yang cukup jauh. Dari pusat paroki yaitu daerah Tanjung Balai, kami naik sepeda motor dengan jalan yang boleh katakan rusak, beberapa jam ke pelabuhan. Dan dari pelabuhan kemudian kami naik kapal yang sangat sederhana melewati lautan sedikit dan masuk ke daerah sungai menuju daerah Tangkahan Horas. Kami naik kapal selama kurang lebih 1 jam dan setelah sampai kembali di daratan kami masih harus mengendarai sepeda motor ya sekitar 40 menit dan akhirnya tiba di pastoran mini di Tangkahan Horas. Dari pastoran inilah kami akan melayani Trihari Paskah ke stasi-stasi yang memang masih juga cukup jauh dari pastoran itu sendiri. Dan menariknya, jalan di daerah Tangkahan Horas ini lebih parah ketimbang daerah tadi sebelum kami menyeberang di pelabuhan. Jalan di tempat ini kalau saja hujan maka akan sangat sulit dilalui. Bahkan dengan sepeda motor trail sama sekali tidak sanggup. Karena itulah para pastor kalau musim hujan lebih memilih untuk berjalan kaki berjam-jam lamanya menuju stasi. Karena jalanan bisa berubah menjadi semacam lumpur hidup. Dan tak jarang para pastor kita di sini mengalami keletihan bahkan cedera. Misalnya terkilir karena jatuh dari sepeda motor dan lain sebagainya. Pokoknya pelayanan di sini sungguh luar biasa. Bagi saya pengalaman ini menarik karena saya secara pribadi memang belum pernah melayani di daerah dengan medan yang cukup menantang seperti ini. Saya pernah melayani namun daerahnya lebih maju dan sarana prasarananya lebih baik. Namun demikian pun beratnya pelayanan, saya sungguh bahagia karena memang saya dituntun Tuhan untuk memilih melayani di tempat terpencil ini. Saya merasakan justru panggilan saya cukup dikuatkan untuk tahu apa artinya mencintai Tuhan dan umatnya. Kalau bukan karena cinta,
tentu kami tidak akan sanggup untuk melayani. Memang harus diakui bahwa setelah pulang dari pelayanan di tempat ini, badan kami hancur lebur, terasa remuk. Itulah alasannya mengapa saya telat memposting video di channel kita ini. Dan setelah beberapa hari, saya baru bisa kembali merasa fit dan kembali beraktivitas. Ya, saya bahagia dengan pelayanan ini. Satu hal yang juga sangat penting ialah bahwa dengan pelayanan ini, saya mewujudkan pelayanan yang diutamakan, yaitu perjumpaan langsung dengan umat. Karena saya sadar, selama ini memang saya sudah melayani lewat channel ini, tapi pelayanan seperti ini belum cukup. Kata Paus, pelayanan di media sosial memang baik, tapi pelayanan dalam perjumpaan langsung tetap harus lebih diutamakan. Terima kasih Paroki Tanjung Balai. Terima kasih para pastor dan frater CMF, misionaris Claretian yang sungguh tangguh. Silahkan lihat pengalaman kami dalam video-video berikut. Yesus, Engkau andalanku, Pace Ebene. Ya, kita berada di pantai menuju Tangkanoras. Di sebelah sana nanti stasi dari Paroki Tanjung Balai. Kita masih menunggu kapal. Kapalnya sudah mulai tampak. Kita akan berangkat Tangkanoras. Ya, perkenalkan kawan. Halo guys. Di sini ada frater kita CMF. Ya, saya Frater Vino, Frater Vino. misionaris Claretian. Saya berasal dari Pulau Flores, Jawa Timur. Iya. Sekarang kami berada di Teluk Bule dan kami akan berangkat ke stasi Tangkanoras untuk melayani umat di sana selama masa Paskah. Selamat menjalani masa Paskah untuk kita semua. Tuhan memberkati. Ya, kami satu kelas guys. Setiap hari sama-sama belajar, sama-sama ngantuk. Saya mau baik ini. Nah, iya, karena di video ini dia bilang baik. Ini lautnya ya. Doakan kami ya. Oke. Selamat dalam perjalanan. Mudah-mudahan kita sampai dengan aman. Ya pasti lah ya. Oke. Oke guys, kita sekarang pulang menuju Tanjung Balai. Kalau beruntung katanya kita akan melihat buaya. Buaya ya. Buaya dia, bukan buaya darat. Itu ada monyet ya. Saya masih hutan. Buayanya mana ya, buaya? Itulah makanan buaya dia. Mudah-mudahan kita lihat Pak buaya. Kata frater Arjon, biasanya kalau dia pulang selalu lihat buaya. Mudah-mudahan kita beruntung juga dengan buaya.